Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel HP Happy. Kali ini sudah ada handphone Oppo A5 2020 yang mana kerusakan handphonenya ini tidak terbaca kartu SIM-nya. Karena apa? Dikarenakan handphone ini terjebur di kolam selama 2 jam lebih. Oke, kita matikan dulu handphonenya. Lanjut, kita lepas dulu kartu SIM dan kartu memorinya. Setelah dilepas, kita taruh di tempat yang aman. Lalu kita buka backdoornya dulu. Karena di seri Oppo A5 2020 ini, untuk membuka tulangannya itu harus membuka backdoornya dulu. Di situ dilem tapi di tepi-tepinya. Jadi kita menggunakan bantuan blower atau head dryer juga bisa, jenis pemanas. Intinya buat memanasi backdoor itu agar kita mendapatkan celah untuk bisa melepasnya. Lemnya cuma di samping-samping biasanya. Kalau ini kita lihat saja nanti cuma di samping atau sampai tengah ya. Kalau udah bisa masuk sedikit itu nanti akan lebih mudah dalam proses pembukaan. Kayak kuat banget ini sampai tengah mungkin ya. Kita masukkan lebih dalam lagi aja. Nah, itu udah mikanya udah menerobos ke dalam, tinggal kita tarik-tarik saja. Kalau masih susah, kita ambil blower lagi, kita panasi lagi agar proses pembukaan backdoor ini berjalan dengan lancar. Perlu digarisbawahi, di situ ada fingerprint, jadi kita harus berhati-hati juga, jangan sampai fleksibelnya itu sobek karena hantaman dari mika yang buat membuka backdoor itu. Pelan-pelan saja. Oke, kita kikis sedikit demi sedikit. Masih keras kayaknya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa amsyong nantinya. Dikit-dikit aja. Ini masih keras, kita ambil blower lagi aja untuk memanasin tepi-tepi kamera itu agar mudah untuk dibuka. Nah, itu fleksibel fingerprint, jangan ditarik terlalu kencang nanti patah. Kita buka bautnya dulu. Ini dikunci, soalnya dikunci pakai baut dan penutup dari soket fingerprint itu pakai bantuan pinset kalau susah. Udah, backdoor sudah selesai terbuka. Oh, tengahnya itu ada lemnya itu, tapi sedikit, nggak keras. Lanjut, kita lepas semua baut yang menempel pada handphone Oppo A5 2020 ini. Ini langkah-langkah awal kalau handphone kalian terkena air. Itu sebaiknya jangan dinyalakan dulu. Karena apa? Karena nanti bisa berakibat fatal. Apabila air terlalu banyak di mesinnya, nanti handphone bisa menjadi mati atau korosi terlalu berat. Ini sudah terlanjur hidup dari sananya, jadi kita buru-buru membukanya. Kalau baterainya tidak baterai tanam, ini kalau kena air kita lepas dulu baterainya, lalu kita buka casingnya, kita angkat mesinnya, lalu kita cuci dengan thinner. Thinner bisa, bensin bisa. Selanjutnya kita add layer atau kalau ada blower ya di blower untuk mengeringkan.
Nah, tulangan udah kita buka, lanjut baterai, lalu kita lepas baterai, soket LCD dan soket penghubung mesin bawah itu. Di sini kalau lebih amannya kita pakai kayak apa ya, kayak benda-benda yang mengandung unsur plastik gitu, jangan yang dari unsur besi, nanti bisa merobek fleksibel yang menempel di handphone itu. Nah, itu dari potongan kartu bisa untuk mencongkel semua konektor dari baterai, LCD dan juga penghubung mesin bawah. Selanjutnya antena juga kita lepas, bautnya kita lepas juga, lalu kita angkat mesinnya. Ini penampakan mesin Oppo A5 2020. Di sini sudah memiliki 4 kamera, yaitu kameranya ada 4. Kita tarik pelan-pelan. Itu ada penutup itu bahaya kalau tidak kita kelupas tuh. Bisa sobek fleksibelnya pas kita tarik mesinnya. Oke, sudah keangkat mesinnya. Lanjut kita lepas kamera yang menempel di mesin itu. Nah, itu bekas air kita lap dulu pakai tisu. Kalau ada yang korosi kita bersihkan. Nah, itu di slot SIM-nya itu ada bekas air yang sudah mengerak, padahal baru beberapa jam ya. Bayangkan kalau sampai 1 hari 1 malam, itu mungkin sudah banyak sekali keraknya. Kamera kita lepas semua agar kita mudah dalam melakukan pencucian dan agar kamera tidak blur atau buram saat dipasang nanti. Tuh, saya menggunakan thinner untuk membersihkan kerak-kerak yang ditimbulkan oleh air kolam. Ini air kolam ya. Kalau air laut itu lebih parah lagi. 1 jam saja itu handphonenya bisa tidak ketulungan. Setelah kita bersihkan pakai thinner, kita blower atau head dryer bisa untuk mengeringkan sisa-sisa dari thinner yang menempel itu. Kita bloweri saja. Ini tadi tidak terbaca SIM-nya. Kasus dari handphone ini adalah SIM-nya tidak terbaca, dan setelah kita buka ternyata di bagian SIM-nya itu sudah terdapat kerak-kerak yang ditimbulkan oleh air. Nampak dari depan ini bersih semua, tidak tembus ya. Di kamera juga soketnya bersih. Lanjut kita pasang semua. Kok kayaknya mudah ya? Ya emang mudah kalau sudah tahu triknya mengatasi handphone kena air, itu sangatlah mudah bagi kita untuk mengerjakannya. Asalkan tidak telat beberapa hari. Kalau telat itu bisa menimbulkan efek yang berbahaya. Misalkan handphone Anda kena air terus dipaksa nyalain dan ternyata nyala, itu nanti kedepannya 1 bulan atau 2 bulan itu kalau airnya banyak, itu handphone nanti bisa mati dengan tiba-tiba. Jadi alangkah baiknya kalau handphone teman-teman semua kena air, itu lebih baik dibuka semuanya dulu, dipastikan airnya bersih. Kalau ada korosi ya kita bersihkan pakai thinner. Kalau nggak ada thinner ya, bensin juga bisa, tapi kalau bensin sangat keras sekali ya, efektifnya itu pakai thinner. Nah, setelah mesin dirasa bersih, kita pasang kembali ke tatakan mesinnya itu. Antena kita pasang juga, ini untuk mencoba SIM card. Nanti kalau SIM cardnya udah kebaca, biar sinyalnya tidak hilang timbul. Untuk mengatasi masalah HP kena air itu tidaklah sulit. Nah, butuh ketelatenan aja dan jangan sampai telat waktunya.
diingat-ingat jangan sampai telat waktunya. Jangan dihidupkan dulu biar handphone bisa selamat. Oke, langsung kita coba pakai kartu SIM apakah sinyalnya sudah keluar atau belum. Nah, kita tunggu handphone sampai menyala, itu baru logo dan loading. Sedikit tambahan, kalau kena air dimasukkan di brush itu nanti kalau airnya masuk di bawah-bawah kaki IC itu sama saja nanti akan menimbulkan korosi dan efeknya HP tetap bakalan rusak. Nah, alhamdulillah itu bar sinyalnya sudah keluar. Jadi permasalahannya hanya kerak ya, kerak yang menyelimuti soket dari dudukan kartu SIM. Itu permasalahannya, cuma kerak-kerak yang ditimbulkan oleh air. Efektif, jangan dengerin pakai beras segala macam dijemur. Lebih efektif kita ambil mesinnya, kalau mau dijemur silahkan, tapi mesinnya diambil, jangan sama casing-casingnya sama baterainya. Sama saja bohong kalau mesin dalamnya itu masih banyak airnya. Soket bawah masih nampak bersih ya. Ini termasuk handphone kuat, sudah terendam 2 jam lebih tapi masih mampu menyala. Cuma kendala di kartu SIM-nya saja itu. Ini SIM-nya sudah teratasi, tinggal kita merapikan semua part yang kita copot tadi. Kita kembalikan semua baut yang sudah kita lepas, jangan sampai tertinggal, nanti tidak bongkar pasang terus. Oke, ini bisa diaplikasikan di semua handphone ya. Handphone apa aja, Samsung bisa, Realme juga bisa, Evercross juga bisa, Advan bisa. Jadi intinya kalau HP kena air itu dibuka dulu, diambil mesinnya, dibersihkan. Kalau nggak punya blower bisa dijemur. Yang penting mesin itu terbebas dari korosi dan air di dalamnya itu bisa benar-benar bersih. Sorry, ini SIM tray-nya belum kelepas, ini kita lepas dulu. Kita ambil dulu SIM tray-nya, lalu kita pasang tulangan dari handphone Oppo ini. Baut luar itu kita pasang semua. Ini udah masuk video yang keberapa ya, lupa saya. Mudah-mudahan kedepannya itu harapannya tiap hari bisa menghasilkan karya, tiap hari itu bisa mengupload video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk obengnya di sini kita memakai obeng plus biasa. Kebanyakan handphone Cina itu bautnya pakai baut plus. Berbeda dengan handphone zaman dahulu kayak Nokia itu buatan Finlandia, itu obengnya itu pakai obeng bintang ya. Servis tahun 2011 2012 itu masih banyak handphone yang menggunakan obeng bintang. Kalau di tahun-tahun baru ini, di tahun 2021 2020 2018 ke atas lah, itu udah banyak yang memakai obeng plus, jadi memudahkan kita untuk membuka casing. Oke, lanjut kita lem. Karena lem yang seperti asalnya tidak ada, kita pakai lem touchscreen ya di sini untuk merekatkan backdoornya. Pertanyaannya, apakah kuat dan air tidak masuk? Kuat, air tidak akan masuk asalkan kita dalam pengelemannya itu
merata, rata semua. Kita kembalikan fingerprintnya dan kita kunci juga biar tidak lepas. Nah oke, kita tutup kembali backdoornya. Nah di kamera itu udah bening ya, tadi masih ada embun banyak sekali. Kalau diperhatikan di video awal itu, coba diputar lagi, itu ngembun putih itu karena air. SIM-nya kita kembalikan juga, lalu kita masukkan ke tempat asalnya. Oke, cukup sekian tutorial servis handphone kena air HP Oppo A5 2020. Kita coba untuk mengucapkan kata. Nah ternyata keluar, ini jaringan sudah berfungsi. Kita coba ke suara nada-nada deringnya itu kita coba dulu masih keluar atau tidak ya. Nah ini alhamdulillah ini bisa keluar suara. Oke. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.